Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Kementerian Sosmas KM Unsri, Kabinet Mojek Harapan ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, ada baiknya kan kita saling kenal dulu. Mungkin dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama, mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2017. Di kementerian ini sebagai menteri. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya sendiri, saya Alma Sintia Devi dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya angkatan 2017. Saya di sini sebagai partnernya Kak Yoga tadi, selaku Sekretaris Kementerian Sosial dan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Yeremia Giral Manggareja Lubis, jurusan Hubungan Internasional 2019. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Dea Ananda dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini angkatan 2018. Halo semuanya, kenalin nama aku Erma Regina Yudhistira dari Prodi Pendidikan Masyarakat angkatan 2018. Salam kenal semuanya. Nih Kak, kalau boleh tahu, menurut kalian Kementerian Sosmas itu seperti apa sih? Yuk, siapa mau jawab? Oke, boleh diawali dari, mungkin bisa dari Kak Yoga dulu deh, sebagai pembuka. Jadi Kementerian Sosial Masyarakat KM Unsri ya, mungkin seperti namanya, kementerian ini bergerak di bidang sosial dan masyarakat, yang mana coba untuk peka dalam isu-isu sosial. Mungkin itu gambaran singkat. Oke, gitu ya Kak. Supaya kita lebih paham lagi nih Kak, boleh nggak satu kata aja definisi buat Kementerian Sosmas tuh apa sih? Boleh dari aku nggak? Boleh Kak. Kalau dari aku pribadi, menurut aku Kementerian Sosial Masyarakat itu adalah keluarga pertama saya. Oke. Di perantauan ya, kalau di rumah beda lagi. Lanjut ya. Satu statement ya. Tempat saya belajar. Mungkin lanjut. Kalau bagi saya, penghilang jenuh. Karena ketika kita jenuh, kita bisa bertemu keluarga kita, keluarga kedua. Menurut aku itu tempat yang paling asik. Kalau menurut saya itu Sosmas itu tempat yang paling seru. Ya, nih Kak, pasti kan ada orang yang membantu atau strukturan dalam Kementerian Sosmas itu. Bisa nggak sih Kak disebutin apa-apa aja? Pengenalan struktur dari Sosmas ini sendiri terbagi dari beberapa dirjen, yaitu mulai dari yang sering turun ke jalan lah ya, di Gang Danang itu ada Dirjen Tanggap Bencana. Terus di sini juga ada Dirjen Pengembangan Desa tahun ini. Terus ada yang terbaru di tahun ini itu ada Dirjen Podcast. Mulai dari apapun jenis podcast nanti dicoba oleh Dirjen Podcast. Terus mungkin Kak Alma mau lagi nambah? Itu ada bagian Dirjen Media. Karena di Sosmas itu kita sebagai koordinator wilayah 3-nya, dan kebetulan Sosmas juga memegang di Kormed, koordinator media. Terus selanjutnya itu ada Dirjen Forum Sosmas. Forum Sosmas itu ada yang internal dan ada eksternal. Untuk internalnya itu seperti forum-forum pada fakultas kayak gitu lah. Kalau untuk eksternalnya itu di kedaerahan seperti itu. Di nasional, alhamdulillah, Sosmas KM Unsri itu dapat amanah sebagai koordinator wilayah 3 kan, mencakup Sumsel, Babel, dan juga Bengkulu, Jambi, Lampung. Oke. Supaya lebih kenal lebih dekat lagi tentang Kementerian Sosmas, mungkin bisa nih Kak disebutin program kerjanya apa aja? Kalau bisa dibilang program kerja ini jurus jitu dari Sosmas untuk banyakin relasi dan lain-lain. Jadi untuk program kerja itu sendiri ada 5 ya Kalma ya? Iya. Ada 5. Itu pertama itu yang bakal dijalani deket-deket. Itu ada namanya KM Unsri Berkurban. Terus dari kami itu ada namanya Tanggap Bencana ya, Sosmas Tanggap Bencana. Terus ada tahun ini kalau memang diberi kelancaran ya, ditambah juga perkuliahan secara offline tatap muka, ada program andalan itu sekolah relawan, itu yang ketiga. Terus program dari pengembangan desa itu ada mitra desa. Mungkin bisa ditambah lagi sama Dirjen Podcast nih.
di kepengurusan kali ini BMKM Unsri lewat Kementerian Sosial Masyarakat juga bakal mengulik isu-isu sosial masyarakat secara virtual dalam bentuk kemasannya itu podcast. Nanti ranahnya itu nggak cuma tingkat dalam kampus aja, tapi ada di luar kampus, bahkan juga mungkin ada guest speaker dari nasional. Jadi dipantengin aja Spotify-nya BMKM Unsri, yaitu Mozaik Podcast. Tadi kan ada program kerja tentang berkurban. Itu kurban apa aja sih, Kak? Kurban mantan kali ya. jadi mungkin yang bakal benar untuk kurban itu apa aja yang bakal dikurbankan itu masih belum bisa dipastikan. Pertama, memang program kerja ini nggak diinisiasi oleh BEM aja gitu kan. Kita ada kolaborasi sama teman-teman dari KM Unsri, UKM UKK yang ada di SC itu. Mulai dari Nadwa, Yurid, Harmoni, di LPMGS dan lain-lain. Jadi memang kalau untuk yang dikurbankan diusahakan kan kalau memang bisa itu hewannya sapi. Oke, Kak. Terus kan tadi ada tentang sekolah relawan. Oke, untuk sekolah relawan itu konsepnya bukan kayak sekolah formal. Jadi basicnya itu adalah kita ngegabungin seluruh bagian-bagian sosial masyarakat khususnya dari fakultas dulu untuk kita satukan frame dan frekuensinya terkait apa yang tadi disebut dengan sekolah relawan. Nah, di mana kurang lebih itu sekolah relawan itu adalah pembekalan yang dibilang rutin-rutin dan terstruktur juga berkelanjutan dari Kementerian Sosial Masyarakat untuk KM Unsri itu, untuk fakultas-fakultas. Jadi kalau selama ini kan kita taunya sebagai relawan atau volunteering itu kan kegiatan yang kalau misalkan ada bencana nih, siapa yang nuraninya tergerak, silakan turun ke jalan gitu, maksudnya turun ke lokasi bencana itu. Jauh dari itu, makna atau esensi dari relawan sendiri sebenarnya nggak hanya sekedar niat doang, memang niat diperlukan, tapi ada baiknya kalau kita bisa proper dan prepare ketika sebelum kita dilempar ke lapangan gitu. Jadi sebagai relawan yang baik kita harus punya niat yang besar juga untuk membantu teman-teman kita yang sedang berkesusahan di lokasi, dan juga kita harus punya bekal untuk membantu mereka gitu. Jangan kasarnya gini, jangan ketika kita jadi relawan malah kita nyusahin orang yang ada di lokasi bencana gitu. Itu mungkin poin kebermanfaatan dari sekolah relawan gitu. Oh gitu ya, Kak. Oke. Dan terus tentang penyerahan dana itu sejauh ini udah sampai menyerahin ke mana aja? Kalau kemarin itu ada yang kebakaran di daerah Kurung Selapan, yang banjir di Musirawas juga. Jadi tadi melanjutkan dari Dea, kemarin kita udah melakukan aksi penggalangan dana di Tulung Selapan, seperti Musirawas, dan juga kemarin waktu di awal-awal kepengurusan itu kita sempat mengadakan galang dana aksi kemanusiaan untuk masyarakat Rohingya dan NTT, karena saat itu masyarakat Rohingya terkena dampak kebakaran kayak gitu. Nah, Kalau untuk penyaluran galang dana ya, sejauh ini untuk prosesnya terjun langsung ke lapangan itu baru sekali gitu kan. Di Tulung Selapan itu kemarin, untuk penyaluran secara langsung itu di Tulung Selapan. Untuk yang lain, karena memang pertama terkendala jarak, waktu, dan juga memang sifatnya urgensi kan dana itu kan, jadi memang langsung disalurkan, ada relawan di tempat kejadian. ya benar. Jadi untuk penggalangan dana itu buat teman-teman juga nih, kita mau promosi kalau misalnya nanti, tapi amit-amitnya kita dijauhkan dari segala bencana ya. Nah, kalau misalnya kita open donasi, mungkin boleh banget buat teman-teman nanti sedikit rezekinya. Ketika kita open donasi, bukan hanya berupa uang saja, tapi bisa juga berupa pakaian sesuai kebutuhan yang dibutuhkan dari masyarakat itu sendiri. Terus ini, jangan lupa deh, tadi kan kita lagi buka open donasi buat KM Unsri berkurban nih. Buat teman-teman mungkin boleh banget yang ingin berdonasi, nanti bisa DM Instagramnya BMKM Unsri untuk pantengi. Nanti kita akan share lagi pamfletnya untuk open donasi itu akan seperti apa. Jadi buat teman-teman yang mau menyisihkan sedikit rezekinya, boleh banget Mencoba sedikit donasi. memberikan donasinya. Oke, lanjut Kia. Lanjut ya deh. Nambahin dong, boleh nggak? Boleh banget. Tambahin dikit ya, bener banget kayak kata Kalma, setiap
BMKM Unsri atau dari kementerian apapun termasuk dari Sosmas itu mengadakan open donasi, galang dana itu sifatnya terbuka untuk umum, bukan hanya se-KM Unsri, tapi ya kalau se-Indonesia ada yang kepengen tuh ngelirik tiba-tiba lihat pamflet kita, silakan dihaturi, bisa ditransfer atau dikasih langsung ke sekre juga nggak apa-apa sih, yang penting kita ikhlas dan lagi-lagi urusan untuk kebermanfaatan masyarakat gitu. Pastinya kan kalau turun langsung ke lapangan ada tuh pengalaman-pengalaman. Kasih tahu apa aja pengalaman menarik itu. Mungkin dari Yare nih, dari tadi Yare belum bisa bersuara dari tadi. Ayo Yare. Nah, Silakan. mungkin jadi berbagi sedikit cerita nih teman, menemui jalan yang seperti kehidupan lah, lika-liku ya. Wah sih. Ninja Hattori lah intinya ya. Iya. Jadi memang butuh banyak pengorbanan selain dari waktu sama raga kayak gitu kan. Karena seperti galang dana ya, contoh. Ini apalagi udah capek nih kita kan di jalan gitu, berdiri di tengah panas gitu kan. Terus ada yang ngasih 50.000 kan langsung senang ya gitu kan. Langsung Udah ya dijajan. sih. Dari aku mungkin ada yang lain. Aku sedikit cerita lagi boleh nggak? Boleh. Makanya ketika kita kan galang dana tuh nyebarin kotak kemana-mana di sejalan-jalan kan, itu tuh rata-rata kan 2.000, 1.000 bahkan koin nggak jarang kita temuin. Pas lama di jalan tuh kayak ngelihat itu kotak kok dikit banget isinya ya, tapi pas udah selesai dan kita ngumpul untuk ngitung uangnya, ternyata hasil dari receh-recehan tadi tuh bisa tembus 200.000, 250.000, kayak nggak terduga gitu. Dari hal-hal sekecil itu dan sesepele itu bisa menghasilkan yang bisa dibilang cukup gitu. Gitu sih kalau dari aku. Oke, seru juga ya Kak, ternyata. Terus kan semalam kita buka Q&A di Instagram, mungkin dari Putri Farah 20 nih nanya ke Kementerian Sosmas, kenapa Kementerian Sosmas tidak ada di Palembang? Jawab nih ya. Iya Pak, silakan. Cie kepo. Itu aja. Stop it. Get some help. Jadi untuk masalah kenapa nggak ada ya Kemensosmas di Palembang, itu memang udah mungkin rancangan dari atasan itu kan, mulai dari Presma, Wapres dan lain-lain, mungkin ada rancangan terbaik. Dan untuk masalah bidang sosial masyarakat itu dilimpahkan ke Asmapal. Jadi memang di Palembang itu Asmapal jadi bekerja ekstra kan, mulai dari bidang sosial, adkam dan juga politik propaganda. Untuk teman-teman mungkin kalau misalnya mau tahu tentang Sosmas boleh banget kepoin lewat aspirasi mahasiswa Palembang kayak gitu. Oke Kak, next pertanyaan kedua dari Dwins 14. Dia nanya, kira-kira di Kemensosmas pernah nggak sih Kak ada suatu momen yang mellow tapi malah itu yang paling berkesan? Silakan. Kak jawab. Mungkin yang lain dulu ya, karena emang baru setahun di sini di Kemensosmas Unsri, kemarin kan sebelumnya di Kemensosmas universitas lain. Acot. Oke, pertanyaan terakhir deh. Wansyah AR nanya, tuh capek nggak galang dana? Apa yang bikin kesel saat galang dana? Oke, jadi mungkin untuk pengalaman dari galang dana ya mungkin kayak capek atau enggak, ada suka dukanya. Tring, ding, 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 itu backsound. Karena gini, sukanya gini, ketika hasil galang dananya gede, itu pasti membuat bahagia, memuaskan kita kayak gitu. Nah, dengan masa yang banyak, hasil yang terkumpul, itu pasti sangat-sangat membuat hati bahagia kayak gitu. Nah, dukanya mungkin ya kita panas-panasan bareng, tapi itu kan kita lakukan bersama kayak gitu. Nah, jadi nggak ada dukanya sih kalau menurut saya. Jadi lebih banyak sukanya kan, tali silaturahmi kita juga bisa terjalan, bukan hanya BMKM Unsri tapi bisa se-Unsri, keluarga mahasiswa Universitas Sriwijaya. Dan untuk kegiatan penggalangan dana itu yang dilakukan bukan hanya dari BMKM Unsri itu sendiri, tapi kita juga mengajak forum-forum fakultas. Buat teman-teman juga nih mungkin yang bukan dari BEM atau bukan dari fakultas atau bukan dari organisasi apapun tapi rasa kemanusiaannya tinggi dan pengen ikut melakukan penggalangan dana, boleh banget nih ikut bergabung bersama kami. Oke, seru juga ya ternyata. Terus yang pertanyaan
Yang melo tadi Kak, Coba. gimana tuh? Kenapa bagian ini- melo ke saya ya? Mohon maaf. Ini orang yang paling melo. Setuju Riri? Jadi ya, setuju. Pokoknya yang berisik orang ini paling melo. selanjutnya ditambahin ya, ditandain yang di sono sama yang di sini harus ikut menjawab. Gini aja. Satu orang satu deh. Oke, Oke. sepakat biar adil. Kalau misalkan ditanya momen melo tapi berkesan, kayaknya semua momen bakal bisa melo dan akan berkesan gitu. Kalau di Sosmas ya, sama kayak nama kementeriannya, Kementerian Sosial Masyarakat. Jadi bisa diklaim untuk ranah internal kami jiwa sosialnya tinggi. Seinternal aja nih, bukan mau sombong. Tapi yang memang begitulah adanya. Momen melonya itu ya paling salah satunya itu adalah ketika kami itu suka sharing yang mana tujuannya bukan hanya untuk melo-melo, tapi diusahakan selepas dari sharing itu ada pengalaman baru, ada pelajaran baru, dan bisa saling introspeksi diri. Selama di Sosmas Kabinet ini khusus, harapan dari aku selaku yang udah cukup lama di Sosmas sebelum kabinet ini juga, tradisi kayak gitu bisa tetap dijalankan, dan ya memang fungsinya atau tujuannya untuk memperkuat tali silaturahmi, persaudaraan dan sebagainya. Mungkin bisa lanjut. Coba kita langsung ke ujung aja ya, karena mungkin aku terakhir Bisa karena ini ngelesnya guys. sangat melo ya. Atau mungkin bisa sediain tisu sebentar. Ya, lanjut ya. Kurang tisu ya di sini. Iya, besok disediakan tisu ya. Kalau pengalaman aku di Sosmas yang paling berkesan itu waktu Sriwijaya Internasional. Nah di situ kan waktu itu sekitar seminggu program itu dijalankan. Di situ banyak sekali yang pengalaman dari yang nggak mandi selama seminggu, terus yang ngerjain buat kolam dan sebagainya. Mungkin ya. Mungkin gini sih, setiap momen dari Sosmas itu sebenarnya ada manfaatnya sama kita Luar sendiri biasa. gitu. Tangannya dong. Di setiap gitu loh, kayak di setiap sisi itu ada poin yang bisa kita ambil gitu. Pembelajaran untuk diri sendiri. Nah, mungkin kalau yang melo-melo itu yang pastinya tentang perpisahan sih menurut aku. Masya Allah. Dari perpisahan yang sebelumnya dan yang akan datang pasti sedih sih kalau masalah itu. Itu aja sih mungkin dari aku. Hamid deh. Lanjut nih Kak, dari Kak. Oke, kalau dari kakak melo-melonya kayaknya lebih banyak bahagianya sih, Dek. Karena gimana ya, kalau di Sosmas itu karena jiwa sosialnya tinggi. Mungkin. Sosial sih sebenarnya Sosial. Sosial. Jangan. Iya. Jadi gimana ya? Kekeluargaan di antara Sosmas itu bakalan bisa terjalin cukup lama kayak gitu. Nah, bahkan dengan kepengurusan sebelumnya pun terjalin dengan begitu erat kayak gitu. Nah, antara anggota sesama Sosmasnya juga sangat-sangat erat kayak gitu. Nah, saling membantu. Dan ini yang paling unik, di Sosmas itu rata-rata anak pertama jadi anak-anaknya pada mandiri. Jadi tidak ada yang anak-anaknya kuat-kuat, tegar-tegar. Jadi tidak ada yang melo-melo. Nah ini terakhir Kak. Untuk melo ya. Jadi kalau dibilang melo kan pengalaman di Sosmasnya baru berapa bulan. Kemarin sempat di PP kan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan kan. Lama di sana. Salah kementerian deh memang. Bagian apa, Pak? Pemberdayaan pria, Kemen PP. Jadi emang lama di sana. Jadi untuk masalah melo ya, banyak sih. Melo dan berkesan kan tadi ya. Melonya apa ya? Nah, bingung kan, Dek? Emang gak ada yang melo? Bahagia terus Sosmas ini, Dek. Emang. Udah kelihatan. Iya. Mungkin di ini sih melonya. Pertama, saya rangkum aja ya dari ujung ke ujung saya rangkum. Ini Forga. Benar, di Forga itu banyak banyak terjadi kemeloan ya, kemeloan. Melo itu es, melo es. Melo itu es. Jadi memang banyak yang berkesan. Forga karena memang di situ sharing-sharing, biasanya tuh forum keluarga tuh kan sharing-sharing 1 minggu
Iya, sering-sering 1 minggu. Terus kayak di tadi penyaluran ke Tulung Selapan itu sangat melo itu. Bener tadi kayak Ninja Hattori kan, lewati gunung, nyeberangi lembah kan, melo. Lewati gunung. Nyanyi jadi nyanyi. Melo. Terus saat kesana tuh langsung ketemu sama nggak salah satu korban sih, tapi Jangan disebutin. iya. Warga. Ketemu warga. Jadi kayak wah, tersampaikan niat baik kan. Ditambah lagi kan ke waktu itu pas banget yang didatengin tuh warga tuh ceweknya cantik gitu kan. Wah, langsung kepuasan gitu loh. Kalau yang bening-bening Kak Yoga tahu deh. Kepuasan bagi kita gitu. Mungkin disitulah dari kegiatan bisa buat melo tapi itu berkesan. Terus kegiatan internal maupun eksternal. Oh iya, spesial untuk yang trip Ghost to Tulung Selapan itu kami semua punya pesan. Terima kasih banyak untuk tour guide kami yang luar biasa. Kalau Anda menonton ya, tolong jangan di-cut pokoknya yang bagian itu. Spesial pesan banget. Iya, jadi itu menimbulkan efek trauma sama kami. 2 dusun lagi, 2 jam lagi. Angka 2 itu trauma sama kami. Ternyata 2 hari lagi guys. Iya, 2 hari lagi. Berat banget pengalamannya memang kayaknya ya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, mungkin bisa nih dikasih pesan untuk Kementerian Sosmas tuh apa pesannya? Apa? Jangan pernah takut berbuat baik. Kalau memang tujuannya baik, pasti akan ada yang menghargai. Nah, itu kata-kata dari PD baik. Ya Allah, aku baru tahu. Ngakak nenek. Ntar deh ya, mikir dulu kami nih. Iya, jangan ngebutnya Dek. Iya, briefing dulu deh. Ngebutnya dari tadi setelah selesai langsung pertanyaan kayak gak ada jeda. Kayak ujian lah. Iya. Ujiannya hidup aja udah berat. Tapi hadiah tadi belum ku dikasih untuk Iyari. Dek, ambil Dek. Oke, makasih. Romantis saya mah. Kak Emun Sri tetap berjiwa sosial. Itu lanjut. Lagi dah. Ketik lagi sudah. Belum. Hidup hanya sekali, berbuat baiklah berkali-kali. Jangan bosan Satu kata aja. bermanfaatan. Oke, lanjut. Dari Kak Egin. Kalau misalkan aksi itu nggak selamanya turun ke jalan, tapi ke masyarakat langsung juga bagian dari aksi. Wow. Nggak usah ditepukin geli. Iya. Buat teman-teman yang mau kepoin Sosmas Sriwijaya, boleh banget di follow Instagramnya @sosmasriwijaya. Dan jangan lupa buat teman-teman nih yang tahu tentang Koordinator Wilayah 3 Forum Sosmas Nasional, boleh banget kepoin Instagramnya dan Delion Wilayah 3. Dan kita juga mau Punya Instagram pribadi. bener banget mau promosi dong. Bukan itu sih sebenarnya, tapi yaudah deh dari aku ya. Kalau misalkan Instagram pribadi itu @eyerginaa. Lanjut Mbak. Oke. Yoi dong. Jadi untuk follow Instagram saya Kang_Onar14. Apa dipromosiin dong. Jangan lupa buat teman-teman follow Instagram saya @alma_cynthia. Di follow lanjut. Oke, mungkin untuk Instagram saya itu di mana? Sini. Di sini. Yang penting namanya Yeremia Gerald, D-nya dulu. Lanjut deh. Oh, kalau untuk Instagram aku @dea_K Siti Ananda. Terima kasih nih Kak sudah kenalan lebih dalam lagi tentang Kementerian Sosmas itu apa. Dan teman-teman jangan lupa follow ya IG kakak-kakaknya dan kepoin tuh IG Kementerian Sosmas. Boleh nih Kak jargon kita semua biar tahu jargon Kementerian Sosmas itu apa. Mau ya, kompak-kompak ya. Kementerian Sosial Masyarakat BMKM Unsri, Kabinet Mozaik Harapan. Dari hati kami mengabdi, aksi nyata untuk negeri, salam sosial. Jangan lupa channel YouTube BMKM Unsri kalian subscribe, Like, Komen. Dan share. Serta hidupkan lonceng notifikasinya. dan sampai bertemu teman-teman. udah. Oh ya, mana manajer aku tadi? Lagi makan.